Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Iya, masih sehat, Kak. Alhamdulillah. Keluarga kalian sehat-sehat saja ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan ya. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, aturan untuk mengikuti Zoom pemantapan tema 7 setiap hari, insya Allah nanti sampai hari Jumat, yaitu ketika ada ustadz atau ustadzah yang sedang berbicara, dimohon mic kalian di-off-kan. Ya. Kemudian kalau dalam ketika ustadz atau ustadzah sedang berbicara, kalian ada pertanyaan, segera mungkin katakan Ustadz mau bertanya, ya biar sambil mic-nya dibuka sendiri. Tapi ketika tidak bertanya, diusahakan atau diwajibkan untuk di-off-kan. Kemudian yang kedua, ini hari kedua, ya hari ketiga kalian mengikuti Zoom pemantapan PAS atau PAT, penilaian akhir tahun. Seperti biasa, penilaian akhir tahun nanti akan dimulai minggu depan atau tanggal 1. Insya Allah selama 1 minggu. Dan setiap harinya 2 mapel. Seperti yang sudah Ustaz Dalin sharekan jadwalnya. Dan sesuai insya Allah nanti sesuai dengan jadwal tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Semoga nanti dalam perjalanan pembelajaran pemantapan Zoom ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin Ustadz Dalin kan sudah menjelaskan atau memberikan gambaran kisi-kisi tentang tema 6. Ya, tema 6. Nanti di tema 7 itu ada beberapa kisi-kisi atau soal yang hampir sama. Terutama nanti tentang pubertas itu hampir muncul kembali. Kemudian tentang nada di SSBDB itu muncul lagi. Dan mudah-mudahan kalian masih ingat. Yang tugas kemarin sudah kalian oret-oret? Atau mungkin sudah coba menjawabnya? Sudah, Ustadz. Sudah. Nanti kita sharing ya. Kadang-kadang Ustadz juga lupa. Lupanya karena terlalu lama tidak membuka buku, itu kadang-kadang Ustadz lupa. Jadi Ustadz nanti tolong diingatkan ketika ada beberapa yang mungkin Ustadz lupa, kalian ingat, diingatkan. Baik ya, kita mulai saja. Ustadz akan sharingkan yang kemarin diberikan Ustadz Dalin. Ini bisa masuk kalian? Ya, bisa. Bisa, oke. Sebentar ya. Baik, untuk yang sebentar Ustaz tidak kelihatan. Nah, ini cara membacanya, ya, cara membacanya untuk ini pemantapan tema 7 berdasarkan kisi-kisi soal. Yang warna biru ini, yang warna biru itu kisi-kisinya. Ya, yang warna biru kisi-kisinya. Kemudian ada yang hitam, ada yang merah, ada yang hurufnya kecil. Itu nanti kadang-kadang muncul catatan, kadang-kadang muncul soal. Nanti ketika ada jawaban Ustadz langsung ketikkan di situ ya. Baik, ini yang pertama. Ini kisi-kisinya. Kisi-kisinya nanti Ustadz yang baca atau kalian yang baca satu-satu?
Atau nanti Ustadz tunjuk ya. Baik, Ustadz dulu yang pertama. 1. Disajikan kutipan teks pidato, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian dari teks pidato tersebut. Nah, kita mengulang lagi pidato itu kan bagian-bagian pidato itu kan ada berapa ini? Ada 3 ya. Yang pertama apa sih Ustaz? Tuliskan aja ya biar apa? Nah, bentar. Oh, pakai merah. Ya, pakai hijau saja. Nah, di bagian-bagian pidato itu ada yang namanya pembuka, ya, kemudian isi dan penutup. 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 Nah, pembuka isi penutup ini ya pasti ada di pidato. Soalnya yang muncul itu ini misalkan kalau yang keluar itu ini, misalkan yang keluar itu ini ya, ini yang keluar. Ini yang keluar. Demikian sambutan ini, kami berharap semoga kompetensi cerdas cermat, ini kompetisi ya, kompetisi cerdas cermat ini dapat melahirkan generasi penerus yang nantinya akan diikutsertakan. Ini kira-kira masuk yang mana? Masuk yang pembuka, masuk yang isi, atau penutup? Penutup. Dari kata-kata apa? Demikian ini loh ya, ada kata-kata demikian. Ada kata-kata demikian. Ya, seandainya itu misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira di mana? Di bagian apa? Pembuka. Pembuka. Sedangkan kalau misalkan di kelas ada 5 bangku, misal ini di sebelah ada 6 kursi, itu kira-kira apanya? Isi. Paham ya? Jadi usahakan kalau ada soal tentang pidato, bagian-bagian pidato kalian sudah bisa dan jangan sampai salah. Ya, oke lanjut sekarang. Yang nomor ini. Ustaz ganti saja, enggak kelihatan. Ustaz ganti yang merah saja. Nah, baik. Yang ini, yang kedua. Peserta didik dapat menentukan tema dari kutipan teks pidato. Nah, ini kira-kira yang di atas tadi. Demikian sambutan ini kami berharap semoga kompetisi cerdas cermat ini dapat melahirkan generasi penerus. Nah, kira-kira ini pada acara apa ini? Ayo ada siapa yang bisa jawab pada Cermat. lomba cerdas cermat boleh. Terus apa lagi? Tentang lomba ya. Terus apa lagi? Tentang Lomba olimpiade. Olimpiade. Ya. Lomba matematika. Lomba matematika dan sebagainya. Wis paham ya? Nah, oke. Sekarang yang berikutnya. Disajikan bagian-bagian teks pidato. Nah, ini apa? Bagian-bagian teks pidato yang lengkap. Aku. Nah, yang kira-kira nomor kira-kira urutan naskah pidato yang baik itu yang mana dulu? Nomor berapa? 5. 5, terus? 3. Oke, ya, saya tulis ya 5, terus? 3, 2. Kok hilang? 5, 3, 2. Pelan-pelan, Rek. 5, 3, 2, terus? Ini belum tentu betul ya, nanti kita bahas ya. 4, terus? 1. Kita lihat sekarang. Pertama, salam pembuka, benar? Benar. Terus yang kedua, setelah salam pembuka, kalimat pembuka. Iya. Ya, terus setelah itu apa? Isi pidato. Ya, terus salam penutup. Kalimat penutup baru salam penutup. Ya, betul. Lanjut ya.
Oke, lanjut. Ini disajikan kutipan teks pidato. Peserta didik dapat melengkapi kalimat penutup. Nah, ini. Coba kalian ini baca dalam hati dulu. Kira-kira kalimat penutupnya seperti apa? Nanti ada salah satu yang menjawab ya. Nah, ayo silakan dibaca dulu. Marilah. Ada yang sudah bisa? Kira-kira penutupnya apa? Ya, ayo. Penutupnya apa? Apa kira-kira penutupnya? Bisa tulis di sini. Penutupnya kecil-kecil saja. Kalimat penutupnya biasanya apa? Demikian. Nah, cocok. Demikian. Demikian apa? Demikian. Dapat dari. Nah, yang dapat ya. Dan seterusnya. Wis ya, saya tulis. sampaikan. Oke. Yang penting paham ya. Oke, paham. Iya. Lanjut. Lanjut sekarang yang berikutnya. Nih. Peserta didik dapat menentukan langkah-langkah dalam menulis teks pidato. Kalau tadi kan susunannya, ya kalau yang atas tadi ini kan susunan. Kalau yang bawah ini itu adalah langkah-langkahnya. Jadi sebelum kita menulis pidato itu ada langkah-langkahnya. Ayo kira-kira langkah-langkahnya yang pertama apa? Ayo dihapus wong. Yang mana? Topik Nomor berapa? Nomor? Tentukan topik tema pidato. Nomor 4 ya. Oke, setelah 4. Berapa lagi? Setelah topik? 3. Ini suaranya siapa ini? Terus? 2. Nanti kita cek lagi ya. Terus? 1. 1. Terus? 5. Ayo kita cek. Yang pertama harus ada topik, betul. Setelah topik apa? Ini mengumpulkan referensi atau membuat rancangan pidato dulu. Buat rancangan teks pidato. Iya, rancangan teks pidato dulu ya. Masuk langsung referensi dasarnya apa? Berarti apa ini? Kebalik ya. 4, ini yang benar ya. Baru 2. Setelah itu 3. mengumpulkan, baru setelah itu dirangkai. Setelah dirangkai, baru suaranya latihan membacakan pidato. Nah, oke. Berarti jawabannya yang mana? Ini ya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini sekarang. Ini masih bahasa Indonesia ini. Ini berikutnya. Ada teks pidato, peserta didik mengidentifikasi bagian. Ini bagian apa ini? Isi ya, isi. Isian. Pidato. Ada pertama apa? Pembuka, terus isi, terus Penutup. Penutup. Oke. Wah, tulisannya Ustaz bagus ya. Berarti ini termasuk yang apa? Isi ya? Isi. Lanjut sekarang. Nah, ini baru yang kemarin ya, yang Ustaz. Ayo siapa Ustaz dibantu? Tanda-tanda pubertas anak perempuan. Kita tulis di sini. Kata mau besar. Ya. Terus apa lagi? Perubahan. Suara melengking. Suara melengking. Ini yang jawab yang Putri aja, ayo. Yang Putri. Dewo hafal ya. Kamu bidang. Ya. Terus Bidang pinggul. Pinggulnya membesar. Terus apa lagi? Perubahan emosional. Nah, perubahan emosionalnya dan Tumbuh sebagainya. jerawat. Tumbuh jerawat. Baik. Boleh. Ya. Ini suaranya siapa ini? Apa? Bau badan. Kresek-kreseknya ini siapa ini? Ya. Bisa ya ini ya. Tanda pubertas anak perempuan. Oke, baik. Lanjut. Lanjut ini. Disajikan sebuah ilustrasi. Peserta didik dapat menentukan ciri-ciri masa pubertas. Contoh misalkan ini.
Ferdi suaranya mulai membesar, baunya bidang, tumbuh kumis. Ciri-ciri masa apa ini? Iya, Pubertas. pubertas. Iya, jelas ya ini. Ini kisi-kisinya. Nah, suara itu masih ada bunyinya itu dari siapa itu? Lanjut, kita ini. Dewo sekarang dibaca Yang mana, Zat? Yang ini yang ini. Peserta didik dapat menyebut contoh kegiatan positif Pelan-pelan. pubertas. Apa? Contohnya. Berikut yang merupakan contoh kegiatan positif dalam dilakukan. Apa? Contohnya apa? Ayo ditulis nanti sama Ustaz. Memperbanyak teman-teman yang memiliki dampak positif. Kayak apa? Apa? Contohnya apa kegiatan positif? Memperbanyak teman-teman yang memiliki dampak positif. Memperbanyak teman. Kegiatannya apa? Kegiatannya memperbanyak teman itu. Olahraga. Terus apa lagi? OR ya. Mengikuti ekstrakurikuler. Oke, ekstra. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Dalam ilmu agama. Apa? Ilmu pendalaman ilmu agama. Ya, belajar. Oke, sebentar. Belajar agama. Ya. Apalagi? Masih ada? Banyak ya? Mengikuti organisasi untuk mengasah soft skill. Oke, artinya mengikuti kursus, mengikuti yang lain-lain. Bisa tulis dan lain-lain. Ya. Lanjut. Ini sekarang yang menjaga ini. Coba siapa yang bisa jawab? Menentukan cara menjaga kebersihan diri pada pubertas. Ini bisa putri, bisa putra. Apa? Pertukaran seni dan budaya. Cara menjaga kebersihan. Cara menjaga kebersihan. Ini apa ini? Bukan. Apa ini? Apa ini? Mandi ya. Mandi berapa kali minimal? Mandi junub. 2 kali. Ya jelas. Maksudnya menjaga. Ini suaranya sih tolong di Kali. Ini mic-nya siapa ini yang di? Nggak usah di itu nggak usah nyetel yang lain. Nah, nggak usah nyetel yang lain ya. Ini anak sama main game Ustaz. Nggak usah main game. Ayo serius. Kemarin Ustaz. Ini mic-nya siapa ini? Hah? Usah tunggu sampai apa? Usah tunggu sampai enggak ada suaranya tapi mic-nya on enggak apa-apa. Ayo. Oke ya, guys. Mandi minimal 2 kali ya. Ya, sehari. Terus 2 kali sehari. Jangan sampai 2 kali 1 minggu. Kenapa? Tidak memakai celana ketat. Oke, tidak menjaga celana ketat. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Banyak ya ini ya. Nah, yang berikutnya sekarang. Yang ini sekarang. Peserta didik dapat menentukan cara menjaga kesehatan. Nah, cara menjaga kesehatannya apa ini? Ya, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Nah, yang putri atau yang putra? Kemarin yang dijelaskan sama Ustaz Alim. Pak, ayo, siapa? Ustaz bisa dibantu. Ada lagi? Coba Cecil, ayo Cecil. Cecil, apa Cecil? Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Atau Hasya. Boleh. Terus apa lagi?
menjaga kebersihannya ya, menjaga kebersihan badan ya. Kemudian ganti baju minimal ya berapa kali sehari? Sekali sehari ya. Banyak ya. Lanjut sekarang. Nah, ini sekarang. Ini coba Saputra. Gini aja. Oke. Sebentar ya. Nah, itu sudah selesai. Siapa yang gamenya tidak usah dinyalakan lagi. Marik sekarang, apa Marik? Ini orang tua ketika ada anaknya masa pubertas, kira-kira apa yang dilakukan? Menyuruh untuk membersihkan diri. Nah ya, peran orang tua apa kira-kira? Kalau misalkan tanya ke orang tua berarti apa? Harus mendampingi ya, terus kemudian mengajak berbicara. Ya, ini ada ini. Untuk menentukan pilihan sebaiknya Raffi berdiskusi dengan siapa? Dengan orang tua. Jadi ini diajak berbicara. Ya, berdiskusi, diajak berbicara. Oke, yang ini sekarang. Peserta didik dapat menyebutkan peran Indonesia dalam ASEAN dalam bidang ekonomi. Apa kira-kira dalam bidang ekonomi? Siapa yang tahu? Ini siapa ya yang hadir sekarang? Saya Ustaz lihat. Ini coba Cecil, mana Cecil? Ayo Cecil, apa kira-kira Cecil? Ini yang masih main game siapa ya? Kenapa? Marik aja, Marik. Siapa Marik? Marik, jawab Marik ini. Bentar. Woi. Hafid, ayo Hafid jawab Hafid. Nomor biru. Ini peserta didik dapat menyebutkan peran Indonesia dalam ASEAN dalam bidang ekonomi. Mengekspor barang. Ekspor barang berarti dalam bidang perdagangan ya. Pokoknya yang menghasilkan uang, entah itu dagang atau kerjasama, itu baru disebut ekonomi. Oke, lanjut sekarang. Ini sekarang. Oke, yang sekarang. Berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan Indonesia mendirikan Jakarta Informal Meeting. Apa ini kira-kira? Untuk apa? Jakarta Informal Meeting, JIM. Ini saya utar lagi ya, saya lihat lagi. Faiz Salman, apa? Salman, mana Salman? Ayo. Apa man, Salman? Jakarta Informal Meeting. Boleh dibantu sama Hafid, apa Hafid? Tujuannya untuk apa? Dari kata-kata
informal meeting ini berarti apa? Membentuk kelompok untuk apa ini? Menyelesaikan konflik. Boleh, bisa. Ya. Terus apa lagi? Untuk Mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional bisa. untuk menjaga kedaulatan. Wah, ya benar. Ya, ya itu ya. Terus lagi sekarang yang berikutnya. Nih. Nah, ini sekarang ini sekarang. Peserta didik lagi sekarang. Saya lagi. Saya tunjuk aja. Salman sudah. Marik sudah. Dewo lagi, ayo Wo. Dewo. Peserta didik dapat menentukan Pelan-pelan, membacanya pelan-pelan. Dapat peserta menentukan didik dapat menentukan tujuan didirikannya International Rice Research Institute atau IRRI. International Rice Institute didirikan untuk meningkatkan apa ini? Dari kata-kata ini, rice itu apa sih? Nasi berarti buat apa? Ekonomi. Pangan. Nasi itu diapakan? Dimakan kan ya? Berarti meningkatkan pangan. Ini punyanya Salman ya ini yang rame ini. Enggak. Bukan. Nah ini kok diam ini sekarang. Terus lanjut break. Suara kresek ya. Suara kresek ini. Bukan suara kresek ini. Ada yang masih campur. Oke, sekarang lagi ini. Nah, sekarang ini. Yang putri sekarang, Ustadz, yang putri. Coba mantap, Pak. Yang putri. Kanza dulu, Kanza, ayo. Kanza, silakan Kanza. Kamera nyala, di action. Kanza mana Kanza? Ayo Kanza, jawab Kanza. Peran Indonesia dalam bidang pendidikan. Apa? Ada Kanza? Kanza mana Kanza? Itu ada. Ya wes, nggak apa-apa. Zaki yang kelihatan. Zaki? Ya Ustaz. Ya. Kira-kira apa ini peran Indonesia dalam ASEAN bidang pendidikan? Apa? Pendidikan itu kan ada sekolah, ya. Bisa pertukaran pelajar, ya. Bisa mengadakan apa lagi? Informasi kebudayaan, ya, tentang apa? Lagi? Tidak ada. Oke, lanjut sekarang. Yang berikutnya. Ini yang putri ya, yang belum ya, yang putri ya. Yang putri sih, sebentar cari. Coba Aulia Citra. Ada Aulia Citra? Ayo silakan Aulia Citra. Aulia Citra. Ada Aulia Citra? Tidak ada. Ayo, nggak apa-apa. Meningkatkan persahabatan antar negara, meningkatkan Indonesia negara. Boleh. Jadi dapat menjelaskan peran Indonesia sebagai produsen dalam kerjasama. Sebagai produsen berarti apa ini? Bisa mengekspor ya. Sebagai produsen. Produsen itu yang memakai atau yang menghasilkan? Menghasilkan, ya. Kalau yang pemakai itu namanya meningkatkan devisa negara.
Bisa, itu nanti kalau misalkan sudah jadi produsen menghasilkan, baru nanti visanya masuk ke Indonesia. Baik, lanjut sekarang. Nah, sekarang sosial budaya. Sosial budaya itu contohnya apa? Ya tentang Rian. apa? Tentang apa? Ya. Evan belum ya, Evan ya? Evan, apa Evan? Peserta didik. Evan mana Evan? Evan dijawab. Ini yang ini. Peserta didik dapat memberikan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Budaya itu tentang apa sih? Seperti apa? Kebudayaan ya. Kalau tari-tarian itu termasuk apa? Budaya. Mengadakan apa? Lomba ya. Lomba antar negara. Kemudian Kecuali ya Ustaz ya. Ya, nanti kalau kecuali ya berarti nanti yang selain itu ya. Contoh kerjasama ASEAN-nya. Ya, gampang ya. Oke, nah sekarang ini sekarang yang berikutnya. Ustaz belum menunjuk yang putri ya. Yang putri tidak ada yang jawab. Ayo sekarang siapa ini yang putri ini? Banyak ini. Banyak ini. Divina, mana Divina? Divina. Ayo Divina, mana Divina? Ya, ayo Divina, yang ini Divina. Saya lihat ya. Yang ini Divina. Kira-kira ini ada peserta didik dapat menentukan makna sila ketiga. Kira-kira yang mana? Yang ini ada 4, ada 1, 2, Terhadap tanah air. 3. Cinta terhadap air. Ya, ayo sih, sebentar nanti. Tanah air. Cinta terhadap tanah air. Air. Ini sila ketiga ya. Kalau misalkan Ustadz tanya, kira-kira yang ini sila keberapa ini? 4. Oke. Terus kalau misalkan yang ini, kira-kira sila keberapa? Mementingkan. Ayo 5 apa 2? 2. Kalau kuncinya gini nak, kalau supaya gampang itu ya. Pertama itu tentang apa? Sila pertama itu apa? Nilainya ketuhanan ya. Wes ini yang sila pertama. Sila kedua tentang apa? Depannya itu apa? Kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Terus ketiga tentang apa? Persatuan Indonesia. Persatuan atau kesatuan. Ini kan gampang kan, ketiga lah ini cinta tanah air itu kan supaya bersatu. Yang keempat apa kira-kira? Persatuan. Keempat apa keempat? Kerakyatan. Terus yang kelima? Keadilan. Kira-kira yang mana ini? Yang ini tidak mementingkan golongan itu yang tentang kerakyatan apa yang keadilan? Tidak mementingkan keadilan atau kemanusiaan. Keadilan. Oke. Keadilan. Ini supaya gampang ya itu caranya ya. Lanjut sekarang. Penerapan sila ke Diva sekarang. Ayo mana ada Diva tadi? Ayo yang Ustadz tunjuk. Jawab Diva. Yes, Ustaz. Ya, kira-kira apa ini? Peserta didik merusak sarana ibadah agama. Kira-kira nilai sila keberapa? Nilai sila yang mana? Kekeluargaan, ketuhanan. Ya, gampang ya. Oke, sekarang yang berikutnya ini. Di dalam musyawarah ini siapa lagi ini? Nah, sekarang Davi, ayo Davi. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Merupakan butir pengalaman Pancasila pada sila yang memiliki lambang banteng.
Kepala banteng. Sila keberapa itu kepala banteng? Ya. Sila keempat. Kalian hafal urut-urutannya? Hafal. Kalau bintang itu sila keberapa? Pertama. Padi dan kapas? 5. 5. Ada apa, Marik? Mau tanya apa, Marik? Enggak. Enggak, itu raise hand-nya. Saya kira mau tanya. Ya. Supaya gampang begini, Nak. Kalau Ustadz gambarkan, bintang itu kan ada di, Ustadz besarkan di mana ini sih? Sebentar ya. Supaya tahu. Sebentar. Ini. Ustadz gambarkan. Kalau bentar ya. Oke, wis lanjut saja. Ini sekarang berikutnya. Peserta didik dapat menentukan sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Banyak ini ya sikapnya ya. Kecuali. Percaya diri. Percaya diri, tapi nanti berdasarkan pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya kecuali berarti yang selain itu. Nah, Ya udah. Menjadi diri sendiri. ya, boleh. Banyak ya. Memiliki Integritas. Ya. Ya, lanjut. Sudah. Berikutnya. Ini sekarang. Nih, peserta didik dapat menyebutkan penerapan sila kelima Pancasila. Yang mana ini? Sila kelima Pancasila. Kenapa? Adil. Yang mana? Yang mana ini? Ini yang keberapa ini? Terus mana lagi? Ayo, yang kelima yang mana? Mengembangkan sikap tenggang rasa. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Oke. Ini jadi saya ginikan saja. Yang mana? Yang ini ya? Oke. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya mana ini? Peserta didik kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila apa? Menolong sesama. Menolong sesama. Sesama apa lagi? Berkunjung ke teman yang sakit, ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang ini sekarang. Oke, nih. Yang kemarin sudah dijelaskan oleh Sadalin ya. Untuk peserta didik dapat menentukan ciri-ciri tangga nada mayor. Ini, ciri-ciri tangga nada mayor itu ini. Yang gembira, semangat. Siapa? Ini riang gembira. Ya. Kemudian apa lagi? Bersemangat. Terus apa lagi? Ya, ini ya di nada do. Ini di apa? Diingat-ingat ya. Oke, lanjut. Kurang sedikit. Peserta didik dapat menyebutkan daerah asal lagu Ampar-Ampar Pisang. Ini Ampar-Ampar Pisang. Kalimantan Selatan. Dari mana? Kalimantan. Iya, Kalimantan. Terus yang ini sekarang. Oh, ini ringkasannya ini. Ini yang sisa blok ini tangga nada mayor. Ya. Kemudian kalau mau belajar lagi, ini yang tangga nada, yang nada minor ya. Diingat-ingat ya. Oke. Lagi ini sekarang. Nah, ini. Disajikan nama-nama tarian daerah, peserta didik dapat
mengidentifikasi Tari tarian Zapin, Kalimantan Barat. Tari apa? Gamyong, Jawa Tengah. Tari Iya. Jaipong, Jawa Barat. Ini yang mana? Tari Yang Serampan, Sumatera Zapin. Utara. Tari Zapin. Serambang Zapin. 12. Serambang Yang- 12. lah ya, yang Ndet. berpasangan itu apa saja? Tari Jaipong dan tari Serambang 12. Japin. Tahu tari Japin? Tari Japin itu yang tari dari Arab itu loh, yang orangnya berdua. Iya, berpasangan. Wah. Terus tari Gambyong berpasangan apa enggak? Berkelompok. Berkelompok, berarti bukan berpasangan. Ya. Jaipong? Tari Jaipong berpasangan. Enggak, Jaipong enggak berpasangan. Nah. Jaipong sendiri-sendiri. Seperti tari Pendet sama tari Remo sama. Serampang 12? Berpasangan. Ya, berpasangan. Berarti ada berapa? Ada 2 ya. Japin, saya Ustaz beri aja. Ustaz warnai saja. Berarti Japin sama apa? Serampang 12. Serampang 12. Nah, wis. Terus berikutnya. Ini tari caci. Tari Caci. Iya, namanya tari Tari caci. Cati. Itu dari ini. Tari Caci. caci itu dari NTT. 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 Nah, ini. Nusa Nah, ini pengetahuan buat kalian. Jadi tari caci itu ini, tari yang mengisahkan tentang tradisi ini ya. Ya kalian nanti dipelajari lagi ya. Sekarang kurang masih lagi ini. Menjelaskan pengertian patung. Ini yang mana ini yang cocok? Memiliki ruang dan volume. Oke, kenapa kok ruang dan volume? Karena berupa apa? Memiliki panjang dan lebar. Memiliki panjang dan lebar. Loh enggak, panjang dan lebar bukan salah, bukan patung. Yang benar yang ini. Tuh suaranya lagi. Suaranya. Yang benar itu, yang benar yang ini ya. Ustaz beri apa di blok kuning. Memiliki ruang dan volume. Lanjut berikutnya. Ini peserta dapat mengidentifikasi pembuatan patung dengan teknik pahat. Yang mana yang ini? Yang mana yang bisa? Batu. Kayu bisa nggak dipahat? Kayu bisa dipahat? Loh, kayu bisa dipahat? Kayu bisa dipahat. Ya. Ya. Ini Ilman ya? Sebentar, Ustaz lihat speakernya ini. Nyanyi bagus. Oke, lanjut aja wis. Ayo Ustaz, dengarkan dulu. Yang siapa? Ada yang bersamaan ya, saya ini yang teknik pahat itu kayu bisa, tanah liat bukan, ya. Kemudian apa lagi? Batu. Plastisin bukan, Batu. Berarti ada 2 ya, batu sama kayu. Oke. Kemudian ini sekarang peserta didik dapat menentukan langkah awal menulis yang mana ini? Langkah awal. Isi pidato. Salam pembuka. Iya. Pembuka. Salam pembuka. Salam pembuka. Apa kalimat pembuka? Salam pembuka. Ada yang tahu bedanya salam pembuka dengan kalimat pembuka? Apa? Ayo. Kalau salam pembuka ya assalamualaikum ya, selamat pagi, itu salam pembuka. Tapi kalau kalimat pembuka ini
Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada, itu baru kalimat pembukanya ya. Salam pembukanya ya. Assalamualaikum. Oke. Yang berikutnya disajikan kutipan teks pidato. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian teks pidato. Ini kira-kira yang mana ini? Kalimat penutup. Demikian kata ya. Penutup. Penutup. Oke. Penutup. Kalimat Lanjut. penutup. Kurang sedikit. Peserta didik dapat menentukan rentang usia pada masa remaja. Berapa usianya? 13 tahun ke atas. Ini antara Sampai putri 19. dengan putra ada perbedaan ya. Tapi rata-rata antara berapa usianya? Sampai Antara 19. 9 sampai kira 19. 15 ya. Itu tergantung, rata-rata seperti itu kebanyakan. Ada sih yang sampai 17 tahun belum puber, tapi jarang. Tapi umumnya mulai dari 9 sampai 15. Lebih cepat mana duluan yang pubertas, putri atau putra biasanya rata-rata? Putri, betul. Ini peserta didik dapat menentukan ciri masa pubertas laki-laki. Wis sudah tahu ya. Wis nggak usah dibahas lagi. Wis. Terus yang berikutnya ini peserta didik dapat menyebutkan kerjasama Indonesia bidang ekonomi seperti yang tadi. Apa? Pembuatan apa? Ada yang dua negara itu ya, Indonesia sama Malaysia mendirikan pabrik ya di bidang ekonomi. Banyak ya, dicari lagi. Nih sekarang peserta didik pesta olahraga ASEAN, kawasan ASEAN namanya apa? SEA Games. SEA Games bacanya. Seagames. Asian SEA Games. Games. Bukan Asian Games, tapi SEA Games SEA tanpa A. Games. SEA Games. SEA Games. Nah, sekarang peserta didik dapat mengidentifikasi sikap pemimpin sesuai sila Pancasila. Ini kira-kira sila keberapa ini? Pertama. Dari mana? Dari mana ini ya? Perintah agama. Oke. Berikutnya, ini peserta didik dapat menjelaskan pengertian mufakat. Mufakat itu apa ini? Ini loh, mufakat itu keputusan bersama yang telah disetujui dalam musyawarah. Dinamakan mufakat. Ya, diingat-ingat. Mufakat. Nah, ini sekarang. Kurang 2. Tari yang dilakukan 2 orang penari yang tadi ya. Jenis tari apa namanya? Berpasangan. Contohnya apa? Berpasangan. Contohnya? Duet. Japin sama apa tadi? Serambi. 12. Ini terakhir peserta dapat mengidentifikasi teknik pembuatan patung dari bahan plastisin atau apa ya? Apa? Membusir. Betul. Selain plastisin apa yang dibutsir biasanya? Tanah liat. Kalau kayu tekniknya apa? Teknik ukir atau pahat. Ya. Mungkin sudah habis untuk yang tema 7. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kalian pelajari ya. Itu lagi ya, dilihat-lihat lagi dan nanti dipelajari. Mudah-mudahan soalnya tidak melenceng jauh. Baik, mungkin itu saja Ustadz. Itu ya, share-nya sudah selesai ya. Baik, nah sebentar. Barangkali nanti ada tambahan dari Ustadz Dalin untuk persiapan besok. Bentar, tadi ada Ustadz, lihat Ustadz Dalin. Ustadz Dalin mana? Masih ada?
Ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Mari. Marik, apa Marik? Pertanyaan? Kenapa? Nggak ada. Kalau tidak ada, ada Ustaz Dalin barangkali mau menambahkan untuk besok. Mana Ustaz Dalin? Nggak kelihatan. Tadi ada Ustaz Dalin. Sudah keluar paling Ustadz. Sudah keluar. Baik. Baik, kalau begitu kita akhiri saja ya. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap diberikan kesehatan untuk kalian dan seluruh keluarga kalian. Dan besok insya Allah di pertemuan hari ini mungkin dibahas sama diberikan untuk yang tema 8 dan dibahas untuk besok dengan Ustaz Dalin. Yang dikirim Ustaz Dalin setiap hari itu tolong dikerjakan dulu di rumah ya atau dijawab. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa menjawab. Baik ya anak-anakku sekalian, mari kita tutup bersama ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Ustadz minta maaf kalau ada kalimat yang tidak berkenan. Salam sama ayah bunda kalian. Semoga tetap sehat. Dan Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.